Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU ya, tes inteligensi umum tentang silogisme. Oke, soal silogisme ini tentunya sering keluar di SKD CPNS tahun 2024, 2023 atau 2022 gitu. Jadi hampir setiap tahun soal silogisme itu pasti keluar ya gitu ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Tanaman hias dengan bunga yang indah dianggap berharga oleh para kolektor. Tanaman itu tidak memiliki bunga yang indah. Kesimpulan dari ketiga premis di atas adalah, oke, ini bisa pakai rumus, bisa juga nggak pakai rumus ya, gitu. Kalau pakai rumus, biasanya nggak semua orang itu mengerti gitu. Harus benar-benar memahami konsep silogisme dulu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kalau gimana caranya, kita nggak menggunakan rumus. Caranya gini saja. Coba baca baik-baik ini. Semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Tanaman hias dengan bunga yang indah. Nah, ini kan ada kata bunga yang indah nih. Di sini kan, ini di akhir dan di awal ini. Konsepnya coret aja ini bunga yang indahnya. Coret, memiliki bunga yang indah. Coret, nah ini coret. Gitu kan? Nah, tanaman itu tidak memiliki bunga yang indah. Berarti memiliki bunga yang indahnya bisa kita coret ini. Karena sama dengan yang atas ini gitu kan. Ini juga bunga yang indahnya sama gitu ya kan. Oke. Kesimpulan dari ketiga premis di atas adalah, oke, kita cek satu persatu jawabannya. Semua tanaman hias yang memiliki bunga yang indah disukai. Ini sama aja dengan premis pertama ini gitu ya. Yang namanya silogisme itu kan harus menggabungkan ketiganya gitu ya. Baik itu kalau dua, kalau tiga gitu. Harus menggabungkan antara 1, 2, dan 3. Berarti yang A ini salah ya. Kurang tepat. Kalau yang B ini, semua yang disukai dan memiliki bunga yang indah adalah tanaman hias. Semua yang disukai dan memiliki bunga yang indah adalah tanaman hias. Kan sudah dicoret bunga yang indahnya gitu ya kan. Gitu. Kalau tanaman tersebut tidak disukai, bisa ini C masuk ya. Tanaman tersebut memiliki bunga yang indah kan sudah dicoret. Tanaman tersebut tidak memiliki bunga. Faktanya ini semua tanaman hias memiliki bunga gitu ya. Oke, berarti yang C jawabannya. Oke, Caca jawabannya tuh. Kayak gitu aja jawabnya ya. Oke, paham kan? Paham ya. Oke, soal nomor 2. Tidak semua mahasiswa Universitas Bangsa menjadi anggota organisasi kemahasiswaan. Beberapa peserta debat adalah mahasiswa Universitas Bangsa. Salah satu simpulan berikut ini yang tepat adalah, oke, kalau tidak semua, gitu kan, berarti sama aja dengan beberapa, gitu kan. Bisa beberapa atau sebagian, gitu kan. Bisa diartikan beberapa atau sebagian, gitu ya. Nah, berarti kalau yang semua ini udah nggak mungkin ya jawabannya. Yang A salah, yang B salah, yang D salah. Nah, tinggal tersisa C sama E gitu ya. Coba yang C ini. Beberapa peserta debat bukan anggota organisasi kemahasiswaan. Oke, ini bisa ya. Tapi kita cek dulu yang E ini. Beberapa anggota organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa Universitas Bangsa. Ini salah. Kenapa salah? Karena ini sama aja dengan premis yang pertama ini. Sama aja dengan yang ini gitu kan. Tidak semua mahasiswa Universitas Bangsa menjadi anggota organisasi kemahasiswaan gitu. Sama aja dengan pernyataan premis yang pertama. Sedangkan silogisme itu harus menggabungkan premis 1 dan premis 2. Berarti yang ini jawabannya yang C. Gitu aja. Simple kok. Caca ya jawabannya ya. Gitu. Oke, yang C jawabannya. Oke, soal nomor 3. Semua warga desa Durian menanam pohon kurma. Tidak ada pegawai kantor X menanam kurma. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, oke. Jadi gini, teman-teman. Menanam pohon kurma ini kan sudah disebutkan 2 kali. Boleh kan? Boleh nggak dicoret? Boleh dong, ya kan? Bisa dicoret gini, gitu ya. Boleh kan? Karena sama kata-katanya gitu. Berarti kesimpulannya untuk menggabungkan antara premis 2 dan premis 1, berarti pegawai kantor X, tidak ada pegawai kantor X, yang merupakan warga desa Durian.
gitu ya. Kalau yang A ini beberapa warga desa Durian adalah pegawai kantor X, salah ya. Artinya kan ada beberapa warga desa Durian yang menanam kurma gitu istilahnya. Kalau yang B ini semua pegawai kantor X adalah desa Durian, salah. Ya kan, faktanya di sini tidak ada gitu. Kalau yang C ini tidak ada warga desa Durian yang menjadi pegawai kantor X. Masuk ya. Yang C ini. Kalau yang D ini beberapa pegawai kantor X menanam pohon kurma. Faktanya tidak ada pegawai yang menanam kurma kan? Gitu, salah. Yang E ini semua warga desa Durian adalah pegawai kantor X. Sama aja dengan yang B ini ya. Gitu ya. Udah yang C jawabannya. Oke, Caca jawabannya. Oke, soal nomor 4. Atlet renang menggunakan jas renang impor luar negeri. Jas renang impor lebih baik dari jas renang lokal karena dapat membawa mereka ke final. Sinta berhasil masuk ke babak final. Kesimpulannya adalah, oke, di sini tidak dijelaskan apakah ini semua atau sebagian gitu. Kalau tidak ada keterangan kata semua dan sebagian, berarti ya kesimpulannya pasti ini kan diawali ini kata ini biasanya. Tidak semua, bukan semua atau sebagian gitu ya. Coba nih yang A ini kan ada kata semua, salah, beberapa salah, semua juga salah. Ya udah yang D jawabannya gitu. Coba nih, Sinta mungkin atlet renang yang menggunakan jas renang impor. Masuk akal kan? Gitu. Karena kan Sinta berhasil masuk ke final. Gitu. Oke, yang delta jawabannya. Tuh, gampang banget kan? Soal silogisme gitu. Jadi kalau teman-teman paham isi pernyataan soal, itu pastinya akan lama kok. Bisa dijawab dengan cepat. Oke, yang D jawabannya. Soal nomor 5. Semua pemegang layanan jasa asuransi dapat melakukan general check up setiap 6 bulan. Semua karyawan pabrik semen lekat adalah pemegang layanan jasa asuransi. Simpulannya adalah, oke, coba teman-teman pelajari dulu isi pernyataan soalnya. Di sini kan ada pemegang layanan jasa asuransi. Nah, di sini kan ada pemegang layanan jasa asuransi juga. Kita bisa coret dong ini, ya kan? Kita bisa coret gitu. Berarti kan ini kalau dalam konsep ininya, ini V, ini Q, ini R, ini V gitu ya. Berarti kan rumusnya V, Q, R, V gitu ya. Nah, ini kan bisa dicoret-coret gitu kan. Berarti jadi R ketemu Q kan gitu ya, kesimpulannya gitu ya. R ketemu Q. R-nya apa tadi? Semua karyawan pabrik semen lekat. Ya, R-nya gitu. Q-nya dapat melakukan general check up setiap 6 bulan. Coba yang A ini. Semua karyawan pabrik semen lekat dapat melakukan general check up setiap 6 bulan. Nah, yang A jawabannya. Gitu. Oke, alfa jawabannya. Oke, sekian dulu video edisi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton konten Rizky saya ngajar dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.